Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 509. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun memandang Mumeng dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Jangan khawatir, selama Namong Qingqian dan yang lainnya, dan level pemberi sanksi Zhongnan Xianshan yang diundang tidak melebihi level ke-7 dari alam eklosion, kita Huang Fu Shengzong akan bisa membunuhnya. Lalu, aku akan menangkap Tang Yongsheng hidup-hidup dan membiarkanmu membunuhnya untuk membalas dendam." Mu Mengyi mengangguk berat. Ya. Hari ini, Tan Yun adalah tingkat ke-9 domain ilahi. Dengan kekuatan tantangan lompatan, dia cukup untuk membunuh tingkat 5 eklosion biasa. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan tingkat 6 domain ilahi, dia bisa berlari untuk hidupnya sendiri. Alasan mengapa Tan Yun mengatakan bahwa Huang Fu Shengzong tidak akan takut selama tingkat musuh tidak melebihi tingkat 7 eklosion, adalah karena 2 tahun lalu, kera iblis menyentuh penghalang pertumbuhan tingkat 10. Sekarang kera iblis telah dipromosikan dari tahap kelahiran tingkat ke-10 ke tahap pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan ke-10 setara dengan tingkat ke-6 eklosion seorang kultivator. Tan Yun sangat percaya diri. Dengan kekuatan yang melampaui level kera iblis, dia dapat dengan mudah membunuh tingkat 6 eklosion. Bahkan jika 10 orang tingkat 7 eklosion belum tentu lawan kera iblis. Oleh karena itu, Tan Yun tahu apakah Tang Yongsheng dapat ditangkap hidup-hidup hari ini dan membalas dendam dinasti Mu Fengsheng tergantung pada Namong Qingqian. Sanksi yang diundang dari Zhongnan Xianshan adalah beberapa kekuatan dari ranah eklosion. Jika di tingkat 8 eklosion, Tan Yun pasti tidak akan bertarung. Selain itu, sekarang Singa Naga Emas dan Moer akan menyentuh penghalang tahap pertumbuhan ke-10. Dengan kekuatan tantangan lompatan Singa Naga Emas, sekarang cukup untuk membunuh tingkat 5 eklosion, bahkan jika itu tingkat 6 eklosion. Moer jauh lebih lemah daripada Singa Naga Emas, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk menantang di tingkat 5 eklosion. Pada saat yang sama, di alam rahasia Huang Fu, di langit di luar alam rahasia, ada perahu roh yang ditangguhkan. Ada 29 orang di perahu roh. 2 dari tetua berusia 80 tahun adalah pemberi sanksi Zhongnan Xianshan tingkat 6 eklosion. Salah satunya adalah Chu Hu, dan yang lainnya adalah Ku Kait. Sisanya adalah Tang Yongsheng, yang baru saja dipromosikan menjadi tingkat 3 eklosion, Ruyan Wuji, yang merupakan tingkat 2 domain ilahi, Tuo Balin, di tingkat 3 domain ilahi, dan Namong Qingqian, yang merupakan tingkat 2 domain ilahi. Selain itu, ada 3 orang kuat dari dinasti Tang Zun yang berada di tahap pertama tahap eklosion, 3 di tahap kedua dari tahap eklosion, dan 1 kuat di tahap ketiga dari tahap eklosion. Sisanya adalah total 16 orang dari 3 dinasti suci. Di antara 16 orang, 5 adalah kesempurnaan agung domain ilahi, 6 adalah di tingkat 9 domain ilahi dan 5 adalah di tingkat 8 domain ilahi. Chu Hu berdiri di depan perahu roh, melihat kembali ke orang-orang, dan berkata dengan ringan, "Sanksi tidak peduli dengan rasa terima kasih dan kebencian antara 4 kekuatan Anda dan Huang Fu Shengzong. Ingat, Sanksi datang ke sini hanya untuk membunuh Tan Yun, dan kera iblis dan balas dendam Su Heiyuseng. Kamu tidak diizinkan untuk campur tangan dalam proses sanksi kami terhadap Huang Fu Shengzong. Kamu akan pergi setelah sanksi kami menghancurkan Tan Yun dan kera iblis. Pada saat itu, kamu bisa mulai dengan Huang Fu Shengzong. Apakah kamu mengerti?" Mendengar pidato itu, Tang Yongsheng mencibir dalam hatinya dan berkata, "Saya mengerti." Memahami. Tuo Balin, Namong Qingqian dan Ruyan Wuji berkata serempak. "Yah, sangat bagus." Chu Hu mengangguk puas, melihat ke samping ke arah Ku Kait dan berkata dengan kepalan tangan, "Saudaraku, tolong buka pintu alam rahasia." Mendengar pidato itu, Ku Kait mengerutkan kening dan menatap pintu tempat rahasia dengan tatapan yang agak rumit. "Saudara Chu, di pintu tempat rahasia Huang Fu Shengzong, formasi pertahanan telah diatur.
Keterampilan susunan-susunan tidak terduga. Aku tidak dapat melihat susunan apa itu untuk sesaat. Setelah mendengarkan ini, pipi Chu Hu yang penuh jejak tahun dipenuhi dengan kejutan. Apa? Saudaraku, Anda adalah master formasi suci peringkat suci sejati, tetapi Anda tidak dapat melihatnya. Jangan khawatir, Saudara Chu. Beri aku waktu lagi. Setelah Kukait berkata, dia menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya, menyelimuti pintu alam rahasia. Seiring berjalannya waktu, butiran keringat menutupi dahinya, dan alisnya menjadi semakin kencang. Centang, centang. 1 jam kemudian, keringat di dahi Kukait terus menetes di perahu roh. Dia basah oleh keringat di seluruh jubahnya, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak bisa melihat formasi pertahanan apa yang diatur di pintu tempat rahasia. Chu Hu menghibur, saudaraku, Anda tidak dapat melihat bahwa Anda tidak terburu-buru. Anda dapat mengambil waktu Anda. Jangan terlalu menekan diri sendiri. Bahkan jika kamu tidak bisa melihatnya, kita bisa menerobos bersama. Jangan terlalu mempermalukan dirimu sendiri. Mendengar ini, Kukait menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saudara Chu, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat aku sebelumnya, dan tidak ada tanda-tandanya. Diperkirakan saudara bahwa jika kita ingin membuat serangan yang kuat, saya khawatir kita tidak dapat mematahkannya tanpa 23 tahun. Setelah mendengar ini, Chu Hu terkejut. Apa? Lama sekali. Yah, kata Kukait dengan nada kesepian, walaupun aku tidak mau mengakuinya, aku harus mengatakan bahwa orang yang mengatur formasi jauh lebih baik daripada aku. Alis Chu Hu terangkat dan dia akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, tawa ganas yang sangat arogan datang dari pintu alam rahasia. Tang Yongsheng, Tuo Balin, Namong Qingqian, datang dan datang, patriark ini menunggumu untuk menyerang di pintu alam rahasia. Haha, haha, tapi sayang sekali kamu tidak bisa mematahkannya untuk sementara waktu. Haha, semuanya tidak berguna. Meskipun Tan Yun tidak dapat melihat pencapaian Chu Hu dan Kukait di pintu alam rahasia, dia dapat melihat kera iblis. Yang harus dilakukan Tan Yun adalah memprovokasi Chu Hu dan Kukait dan membuat mereka berpikir bahwa mereka akan menyusut di wilayah rahasia Huangfu. Pada saat itu, mereka akan tertangkap basah. Pada saat ini, Chu Hu dan Kukait di perahu roh sangat marah sehingga wajah mereka merah dan paru-paru mereka akan meledak. Chu Hu mengepalkan tinjunya dan memelototi pintu tanah rahasia. Tan Yun, aku adalah sangsi dari Zhongnan Xianshan. Aku dan saudaraku tidak akan berpartisipasi dalam rasa terima kasih dan kebencian antara Anda dan 3 dinasti suci dan sekte abadi-abadi. Tujuan orang tua ini adalah untuk membalas Su Heiyuseng. Tan Yun, kamu telah mendengar dengan jelas sanksi kami. Kamu hanya punya 2 pilihan sekarang. Pada saat ini, suara malas dan sombong Tan Yun datang dari pintu alam rahasia. 2 pilihan. Kedengarannya bagus. Ayo, 2 pilihan mana yang ingin kamu bicarakan? Suara berat Chu Hu mengandung makna yang tak terbantahkan. Pilihan pertama adalah membuka pintu tempat rahasia dan menangkap kera iblis. Aku menjamin dengan kepribadian bahwa setelah membunuhmu dan kera iblis, dia tidak akan melukai rumput atau pohon Huangfu Shengsong. Kedua, kamu seperti kura-kura yang menyusut di wilayah rahasia Huangfu. Setelah sanksi kami menembus pintu wilayah rahasia, sanksi kami berjanji untuk membunuh kerabatmu dan bahkan seluruh sekte suci Huangfu. Di pintu tempat rahasia, wajah Tan Yun langsung muram dan mengerikan. Tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 200 kaki. Kekuatan spiritual emas muda menyembur keluar dari tubuhnya, memadatkan sepasang baju besi yang menutupi tubuhnya di permukaan tubuh. Wah! Tiba-tiba, pedang pembunuh Hongmeng sepanjang 150 kaki meledak dari pikirannya. Tan Yun memegang pedang dengan erat di tangan kanannya dan menunjukkan pedang pembunuh Hongmeng. Napasnya tiba-tiba melonjak dari bobot ke-9 domain ilahi ke bobot tingkat 5 eklosion. Pria tua, suara Tan Yun sama membosankannya dengan guntur. Yang paling aku benci adalah mengancamku dengan keluargaku. Aku ingin kamu mati hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun dengan tegas berkata, kera tua, kamu akan menangkap 2 benda lama di tingkat 6 alam eklosion. Pria besar, kecepatan terbangmu tidak lebih lambat dari perahu roh.
Yang harus kamu lakukan adalah, begitu aku membuka pintu alam rahasia, kamu dapat membalikkan perahu roh secepat mungkin. Moer, setelah pria besar itu membalikkan perahu roh, kamu dan pria besar itu bertujuan untuk menangkap Namong Qingqian, Tuo Balin, dan Ru Yanwuji hidup-hidup. Adapun Tang Yongsheng, kamu tidak perlu campur tangan. Saya secara pribadi harus menghapusnya dan menyerahkannya kepada Meng Yi untuk ditangani. Adapun musuh dari tingkat ranah, ada 7 orang kuat dari alam eklosion tingkat pertama hingga ketiga. Ayo bunuh mereka bersama, mengerti? Mendengar pidato itu, kera iblis, singa naga emas dan Moer segera mentransmisikan suara ke Tan Yun, bawahan mengerti. Oke, setelah Tan Yun melewati suara, dia melihat kembali ke transmisi suara dan berkata, bagaimanapun, pihak lain memiliki 2 kekuatan 6 kali lipat di alam eklosion. Oleh karena itu, untuk jaga-jaga, kalian semua tidak boleh melangkah keluar dari alam rahasia, tetap di dalam. Sen Subing berkata dalam transmisi suara, aku akan menemanimu. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah Tan Yun menjawab, dia berkhotbah kepada beberapa wanita, jangan khawatir. Dengan kekuatan saya dan Keratua, pria besar dan Moer, saya tidak takut sama sekali. Setelah itu, Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan kepada para wanita, dan kemudian dengan marah berteriak, bunuh. Boom! Pintu alam rahasia setinggi ribuan meter tiba-tiba terbuka dengan suara keras. Adegan pembuka ini membuat semua orang di perahu roh tercengang. Di hati mereka, di pihak mereka, ada 2 sangsi di tingkat 6 eklosion. 2 orang di tingkat 3 eklosion, 3 orang di tingkat 2 eklosion dan 3 orang di tingkat pertama eklosion. Bahkan jika mereka memberi Huang Fu Shengzong 100 keberanian, mereka tidak berani membuka pintu alam rahasia. Tapi apa yang terjadi? Pintu tempat rahasia tidak hanya dibuka, tetapi juga Huang Fu Shengzong mengambil inisiatif untuk menyerang. Megaum. Dengan raungan, kera iblis dengan ketinggian 900 kaki itu melonjak dengan sihir hitam di tubuhnya. Memegang tongkat raksasa gelap, ia bergegas keluar dari pintu tempat rahasia seperti kilat dan muncul di atas perahu roh. Tongkat raksasa mengenai Cuhu dan Kukait di perahu roh. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, Cuhu dan Kukait, setelah melambat, bangkit dari perahu roh. Mereka berdua secara tidak sadar percaya bahwa kera iblis adalah kekuatan tahap pertama dari tahap ke-10 dari mulut Namong Qingqian. Pada saat ini, kecepatan serangan kera tidak secepat yang mereka bisa, dan mereka tidak punya waktu untuk mengamati ranah kera. Dalam pandangan mereka, kerjasama mereka cukup untuk menghancurkan kera iblis dengan mudah. Kekuatan jalur surgawi dari jejak tangan 1000 kayu suci. Setelah Cuhu menyesap dengan tajam, kekuatan kayu di dalam tubuh meluncur keluar dari tubuh, dan dengan kecepatan yang luar biasa, itu berubah menjadi 1000 tangan raksasa dari langit di atas kepala, membawa kekosongan yang runtuh, membumbung ke langit, dan menghancurkan. Tembak dengan tongkat hitam. Pada saat yang sama, kekuatan ruang dan surga di tubuh Kukait melonjak keluar. Tiba-tiba, ketika kekosongan di sekitarnya mendidih seperti air, sosoknya melintas, seolah mengabaikan jarak ruang, dan muncul di atas kepala kera iblis. Pembunuh jiwa cambuk abadi, bunuh penghukumnya. Ketika Kukait membuka mulutnya, jiwa senjata abadi berwarna merah keunguan yang membunuh cambuk abadi keluar dari mulutnya seperti ular berbisa dan berubah menjadi raksasa dari langit, seperti naga merah keunguan. Wah! Wah! Kukait membuat segel di tangan kirinya dari dadanya, dan diam-diam membaca rumusan Dharma di mulutnya. Segera, itu seperti cambuk raksasa naga ungu. Itu berubah menjadi 10 menjadi ratusan di udara kosong. Dengan 100 celah ruang besar yang merobek langit, ia diselimuti dan berayun ke langit membunuh kera di bawah. Pada saat ini, tongkat kera raksasa yang gelap telah mengenai segel suci ribuan tangan. Tiba-tiba, adegan yang membuat Cuhu ketakutan terjadi. Bang bang. Dengan deru suara, tetapi melihat segel suci 1000 tangan, di bawah tongkat raksasa yang gelap, mereka semua hancur berantakan dan rentan. Kemudian, tongkat raksasa gelap jatuh dari udara kosong dan mengenai Cuhu yang ketakutan lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga Cuhu, yang menghindar dengan ngeri, tidak bisa mengelak sama sekali. Pelindung tubuh.
Chuhu menjerit dan berlari untuk hidupnya. Permukaan tubuhnya berubah menjadi satu set armor senjata abadi yang lebih rendah untuk melindungi hidupnya. Ah tidak! Bang bang! Jeritan melengking itu bercampur dengan suara benturan keras seperti besi. Tiba-tiba, baju besi Chuhu terkoyak di bawah tongkat kera tua itu. Setelah tongkat raksasa itu menghancurkan armor, kekuatannya turun tajam, tetapi juga membombardir dada Chuhu. Retakan. Dalam suara tulang yang menakutkan, beberapa tulang rusuk di dada Chuhu patah, dan jeroannya mengalami kerusakan parah. Darah menyembur keluar dari dadanya yang runtuh, dan dia menyemburkan darah. Dia merasa bahwa langit berputar, dan tubuhnya jatuh seperti bola meriam menuju pegunungan. Tidak ada keraguan bahwa Chuhu, yang tidak menantang kekuatannya melebihi levelnya, lemah dan rentan di depan kera iblis. Setelah menyaksikan adegan di mana kera iblis begitu mudah mengenai Chuhu, Kukait sangat terkejut. Karena dia tahu bahwa kekuatannya sama dengan Chuhu. Karena kera iblis dapat melukai Chuhu dengan serius, ia juga dapat melukai dirinya sendiri secara serius. Tepat ketika jantung Kukait mundur, 100 naga ungu seperti bayangan cambuk yang jatuh dari langit telah ditarik ke kera iblis. Suara mendesing. Kera iblis itu berkedip ke kiri dari udara kosong. Setelah dengan mudah menghindari serangan bayangan cambuk, dia menukik ke bawah, membuka telapak tangan kirinya, menangkap bulan dari dasar laut, dan memegang Chuhu di telapak tangannya. Chuhu menahan rasa sakit yang tajam di dadanya dan sakit kepala yang membelah di telapak tangan kiri kera iblis itu. Dia menangis dengan cemas, "Saudaraku, kami sama sekali bukan lawan dari kera iblis ini. Jangan pedulikan aku. Saudaraku, Anda segera melarikan diri ke Zhongnan Xianshan dan biarkan kepala Sangsi membalas saya." Chuhu benar-benar putus asa. Si kera menyeringai, "Gaga. Jangan bermimpi, Pak Tua. Bisa lari dariku." Begitu suara itu jatuh, kera iblis memegang Chuhu di tangan kirinya dan tongkat hitam di tangan kanannya. Itu berubah menjadi bayangan sisa, seperti sekelompok hitam bergegas ke langit dan membunuh Kukait yang melarikan diri. Kukait ketakutan. Dia dipenuhi dengan kekuatan ruang dan surga. Dia dengan cepat melintasi lautan awan yang luas dan melarikan diri ke pinggiran gunung. Pada saat ini, Tan Yun, singa naga emas dan Moer bergegas keluar dari pintu alam rahasia. Tan Yun, yang tingginya hingga 200 kaki, berdiri di udara. Mata bintangnya yang besar mengungkapkan niat membunuhnya. Tidak ada keraguan bahwa suaranya berdering melalui awan. "Kera tua, jangan pernah lepaskan dia. Kamu harus mengejarnya dan menangkapnya kembali. Gaga, bawahan patuh." Ketika suara kera transmisikan ke Tan Yuner, itu sudah menghilang. Mengaum. Pada saat ini, auman singa tiba-tiba meledak dari udara kosong, tetapi ketika melihat singa naga emas setinggi 900 kaki, itu berputar dengan kekuatan iblis emas dan kecepatannya meningkat tajam. Itu memimpin dalam bergegas menuju orang-orang di perahu roh di udara kosong 1200 mil jauhnya. Tan Yun dan Moer mengikuti.